Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mengaji, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita sekarang bertemu dalam program Ramadan Mengaji, di mana program ini dihadirkan untuk teman-teman yang baru belajar mengaji ataupun yang sudah mengaji namun belum bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa wabarakatuh. haluk ya Ustaz? Alhamdulillah baik. Insyaallah. Jadi kita sudah masuk di bulan Ramadan Ustaz, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Quran kita pada bulan tersebut. Nah, namun yang menjadi banyak fakta juga di masyarakat kita bahwa banyak orang-orang yang belum membaca Quran dengan baik dan benar, atau belum bisa membedakan bagaimana penyebutan huruf-hurufnya Ustaz. Nah, barangkali bisa dicontohkan bagaimana sih pelafalan huruf Quran dengan baik dan benar itu Ustaz. Baik, terima kasih. Sebelum kami akan menjelaskan bagaimana pelafalan huruf yang benar di dalam Al-Quran. Kita perlu belajar Al-Quran ini bukan hanya untuk bisa membaca dengan benar, tetapi proses belajar Al-Quran itu menjadi kewajiban bagi kita. Betul sekali, Ustaz. Sehingga ketika kita berniat untuk mempelajarinya, tidak hanya belajar tetapi dalam proses itu kita akan mendapatkan pahala ibadahnya. Amin, insyaallah Ustaz. Dan sebagaimana Al-Quran juga menjelaskan warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Quran itu sebagaimana bacaannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan kewajiban kita untuk tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi bagaimana bisa membaca Al-Quran sebagaimana bacaannya. Nah, mungkin itu dulu. Siap. Jadi itu teman-teman terkait dengan pengantar awal, bahwa kita ketika belajar Al-Quran itu jangankan kita sudah pandai membacanya ya, kita baru niat belajar saja, dan dalam proses belajar itu pun kita sudah dihitung sebagai amal baik insyaallah ta'ala ya. Baik Ustadz, mungkin lebih rincinya bisa disebutkan Ustadz, apa sih mungkin huruf-huruf yang seringkali orang itu keliru gitu Ustadz, agar kita itu bisa belajar dan bisa membacanya dengan baik dan benar Ustadz. Baik, dalam huruf-huruf Al-Quran itu memang terdapat bacaan yang jika dibaca sama akan berpengaruh kepada artinya yang berbeda. Disinilah letaknya kita perlu mengetahui mana bacaan yang tepat atau mana bacaan yang benar. Sebagai contoh saja misalnya huruf A. Kadang di beberapa tempat huruf A biasa itu dibaca E gitu kan. Benar Ustaz. Huruf A dibaca A biasa. Biasa. Nah, di sini kita coba buatkan timbangan nada untuk memudahkan pemirsa, mungkin untuk membedakan mana huruf A, mana huruf A, gitu ya. Misalnya A awali a'na minal mu'ni awali A. Nah, seperti itu. Misalnya awali a'na minal mu'ni awali'a. Lalu kemudian yang mirip juga bacaannya tapi berbeda penyebutannya ha dan ha. Hawali hahna minal muhni awaliha. Lalu kemudian ha walihahna minal muhni awaliha. Nah, dan penyebutan ja dan za. Nah, misalnya jawali jajna minal mujni mujajawalija. Zazawali zazna minal muzni muzazawaliza.
Mungkin itu kira-kira. Ya, baik Ustadz. Jadi terkait dengan bahasa Arab juga Ustadz, karena memang kita beda cara lafal hurufnya itu udah beda artinya teman-temannya. Betul Jadi sekali. ini adalah pentingnya kita untuk belajar menyebutkan per hurufnya itu dengan baik dan benar. Mungkin untuk closing statement Ustadz bisa nggak coba mungkin bisa disampaikan pesan-pesan baik untuk mengoptimalkan Ramadan kita pada bulan kali ini Ustadz. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang sudah kita lewati selama bulan suci Ramadan itu sedetik tidak akan bisa kembali. Nah, di bulan suci Ramadan ini selain disebut dengan bulan maghfirah, bulan ampunan, juga disebut dengan syahrul ibadah, atau di mana semua aktivitas ibadah yang kita lakukan akan berlipat ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah di bulan suci Ramadan yaitu bagaimana kita mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, termasuk juga mengamalkan Al-Qur'an. Karena dengan begitu kita bisa menjadikan bacaan kita menjadi lebih fasih lagi. Dari samping itu juga akan bernilai ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar Al-Qur'an sebagaimana bacaannya, karena sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengamalkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Gitu. Terima kasih. Masya Allah, syukran banyak Ustaz. Syukran katsiran Ustaz. Oke, baik sahabat mengaji, jadi itu isi ataupun materi dari pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.